Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Mesita Rizkiah. Saya merupakan CGP Angkatan 9 yang bertugas di instansi SDN Ketawang 2, Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri. Untuk kali ini, saya akan membuat video aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Ini adalah keseharian saya dan juga semua warga sekolah dalam penerapan budaya positif 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Semua siswa apabila bertemu dengan Bapak Ibu guru, mereka akan memberikan senyuman, mengucapkan salam, bersikap sopan, santun, dan bersalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Izin menyapa kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Ketawang 2, kemudian Bapak Ibu guru semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah SWT, sekarang kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, tak kekurangan satu apapun dua. Yang kedua, tak lupa ucap serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja. Ini yaitu terkait saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, di mana peran saya sebagai calon guru penggerak yaitu bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekarang saya berusaha untuk menggerakkan teman-teman semuanya dengan diseminasi budaya positif. Nah, di sini nanti saya akan memaparkan dan juga menggerakkan teman-teman untuk bisa melakukan budaya positif yang ada di sekolah kita yaitu SDN Ketawang 2. Kiranya mungkin sepatah dua kata ada ucapan pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah. Monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan Allah tentu yang saya hormati Bapak dan Ibu guru keluarga besar SDN Ketawang 2.
alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini dalam rangka event daripada calon guru penggerak kita dari SD Ketawang 2, yaitu Bu Diana Maisita, yang pada pagi hari ini akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kami di jajaran sekolah hanya bisa mendorong dan bekerja terus-menerus dalam rangka bergerak dan menggerakkan khususnya untuk keluarga SD Ketawang 2. Mudah-mudahan semua yang dilakukan Bu Diana selaku calon guru penggerak di SD kita ini selalu membawa manfaat untuk kemajuan yang ada di SD Ketawang 2. Sekaligus kami juga mendorong kepada teman-teman semuanya yang ada di Ketawang 2 ini selalu ke depan terkait dengan program yang diikuti oleh Bu Diana, salah satu calon guru penggerak kita ini selalu mendapatkan manfaat, selalu mendapatkan petunjuk, sehingga kemajuan yang ada di SD Ketawang 2 ini bisa kita rasakan untuk keluarga, khususnya SD Ketawang 2 dan masyarakat pada umumnya terkait dengan pembinaan dalam rangka membawa anak-anak didik kita di SD Ketawang 2 ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Selamat untuk Bu Diana, selalu bergerak dan menggerakkan untuk SD Ketawang 2. Saya selalu bisa sampai positif. Monggo teman-teman semuanya, apa yang telah disampaikan Bu Diana nanti selalu mendapatkan perhatian dan dorongan semangat kita dalam rangka mengajar dan membawa anak-anak SD Ketawang 2 lebih berprestasi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Baiklah teman-teman, untuk ini saya akan langsung mendefinisikan budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita. Semoga kita semuanya bisa bergerak dan menggerakkan dan bisa menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya bisa mengikuti jejak langkah kami untuk bisa mendaftarkan di JGP Angkatan 11. Semangat Ibu Bapak, karena anak-anak akan bisa tercapai karakternya tentunya dengan usaha dan kolaborasi dari kita semuanya. Baiklah, langsung saja minta tolong kepada Bu Fitri untuk mengoperasikan. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita adalah keluarga. SDN Ketawang 2 di sini kita adalah satu kesatuan di mana kita harus saling kolaborasi untuk bisa menciptakan karakter anak, untuk bisa mencetak generasi penerus bangsa untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia, tentunya khususnya di SDN Ketawang 2 dan lingkungan sekitar masyarakat bisa membawa dan memajukan sekolah kita ini bisa menjadi sekolah unggul berprestasi. Baiklah Bapak Ibu, seperti saya di JGP Angkatan 9 ini mengikuti program pendidikan selama 6 bulan ke depan, begitu banyak pembelajaran sudah saya ikuti, di mana yaitu pertamanya mempelajari yaitu tentang filosofi KHD, di mana sesuai dengan filosofi KHD pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup, tumbuhnya anak-anak menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak-anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Nah, di sini saya mendefinisikan tentang budaya positif. Tentang budaya positif di sini ada pun yaitu nilai inti dari budaya positif, ada paradigma belajar, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, ada
ada keyakinan kelas, dan juga ada segitiga definisi. Dari semua komponen-komponen ini tentunya sangat dibutuhkan bagi kita sebagai seorang guru untuk bisa menciptakan karakter anak, sehingga anak-anak bisa terdidik dengan kualitas. Baiklah, di sini budaya positif. Nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di kelas dan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tentunya tugas kita semuanya sebagai seorang guru di sini, bagaimana cara kita memperlakukan anak kita tidak seperti guru-guru pada zaman dulu, bahwasanya banyak sekali pembaharuan yang sekarang ini harus kita galakkan. Baiklah, next, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan murid dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebelum saya mengikuti CGP ini, tentunya banyak sekali introspeksi pada diri saya, bahwasanya apa yang selama ini saya terapkan kepada anak-anak ternyata itu masih banyak sekali harus ada pembenahan atau pembaruan. Karena di sini ternyata kemarin yang saya lakukan itu adalah pembelajaran dengan berpusat pada guru atau disebut dengan teacher center. Tapi setelah saya mengikuti CGP ini, saya tahu ternyata pembelajaran yang efektif itu harus berpusat pada murid atau student center. Baiklah, bagaimana kita mengajar? Apa posisi seorang guru? Apa posisi siswa? Di mana proses belajar dilakukan? Apa tujuan pembelajaran? Baiklah, di sini akan kita bahas bahwasanya yang saya lakukan kemarin yaitu teacher center, ya, berpusat pada guru, berorientasi pada guru. Jadi siswa itu sebagai objek belajar. Kemudian proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Biasanya itu kalau teacher center itu pembelajaran itu monoton dilakukan di dalam kelas, dan guru itu satu-satunya sumber informasi. Kemudian tujuan utamanya menitik beratkan pada penguasaan materi pelajaran, di mana seorang guru kemarin sebelum saya mengikuti CGP ini, yaitu saya itu menitik beratkan pada materi saja, sehingga saya itu kurang melibatkan siswa. Pokoknya saya itu hanya mengejar materi saja, sehingga anak-anak itu apabila kurang matang pemahamannya dalam pembelajaran, saya tidak begitu memperhatikan. Yang penting materi ini selesai, mau ujian saya berikan materi ini, sehingga cuman materi itu saya mengajar materi saja, tidak melibatkan anak di sini. Kemudian sekarang setelah saya mengikuti CGP ini, saya melakukan pembelajaran dengan student center, yaitu berorientasi pada siswa. Siswa sebagai subjek belajar. Proses pembelajaran terjadi di mana saja. Tujuan utama pada pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Di sini dengan adanya kita memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya anak, memberikan ide-ide pemikiran sehingga mereka bisa tergerak untuk bisa menciptakan suasana kelas yang mandiri. Next, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif diterapkan mulai dari diri sendiri tanpa kekerasan dan ancaman bahkan paksaan. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menuntun, mendorong murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini untuk menciptakan disiplin positif, yaitu guru harus memunculkan universal motivasi, tidak hanya intrinsik tapi bisa ekstrinsiknya, yaitu
dengan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa adanya pemaksaan ataupun adanya reward untuk siswa. Jadi siswa itu muncul dengan sendirinya motivasi, kesadaran akan disiplin itu sendiri. Next. Baiklah, ini adalah contoh-contoh siswa kita di mana melakukan segala sesuatunya dengan kolaborasi dan juga muncul ekstrinsiknya, yaitu tanpa perlu diperintah, tanpa perlu ada ancaman atau tanpa adanya reward hadiah. Anak-anak sudah muncul ekstrinsiknya, yaitu mereka sudah bisa membersihkan lingkungan sekolah, bisa kolaborasi itu membuat pojok baca, kemudian membuat apa itu namanya ini membuat hiasan-hiasan seperti itu. Jadi anak-anak sudah muncul ekstrinsiknya, motivasi yang timbul pada diri sendiri. Oke, next. Baiklah, ini juga di mana anak-anak ini sudah melakukan yaitu budaya positif dengan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Anak-anak sebelum pulang yaitu salaman kepada Bapak Ibu guru, ini termasuk dalam 5S ya. Kemudian anak-anak ada kolaborasi yaitu dengan presentasi atau tugas kelompok, kemudian mempresentasikannya di depan. Oke, next. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri manusia secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini tadi saya sudah menyebutkan bahwa menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, mendapat penghargaan dari orang lain. Nah, ini untuk kita meminimalisir atau tidak sekali melakukan hukuman kepada anak-anak. Disiplin karena takut dihukum itu merupakan motivasi ekstrinsik yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu berupa hukuman, ancaman, kemudian penghargaan. Apabila kamu nanti bersih-bersih, kamu nanti diberi hadiah sama guru. Nah, ini semuanya itu harus kita tinggalkan, karena kita harus sebagai guru sekarang kita harus bisa memunculkan motivasi intrinsik siswa, yaitu dengan melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya dan tanggung jawab atas dirinya sendiri. Oke, next. Nah, kemudian yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Bahwasanya manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar, di mana itu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan, di mana kita sebagai guru bisa menciptakan kelima poin ini untuk bisa memberikan semangat anak-anak untuk membersamai kita, belajar bersama setiap hari dalam pembelajaran. Oke, next. Nah, ini ya, ini motivasi ekstrinsiknya sudah muncul di sana. Di sini bahwa SDN Ketawang 2 mampu mencetak atau menghasilkan siswa-siswa yang bisa tanggung jawab dengan dirinya sendiri dengan melakukan kerja bakti dan mengikuti perlombaan-perlombaan yang diadakan di sekolah. Oke, next. Posisi kontrol, di mana ini posisi kontrol itu ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di mana penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Monitor atau pemantau, kita sebagai guru akan senantiasa terus mengawasi siswa. Kemudian sebagai manajer atau kita guru memberikan respon yang menunjukkan tanggung jawab. Guru dalam posisi terakhir, manajer adalah posisi menentukan di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi yang terbaik itu muncul dari diri murid itu sendiri. Oke, next. Nah, ini
keyakinan kelas. Salah satu dari budaya positif yaitu melakukan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini kita laksanakan bersama di setiap kelas-kelas. Nah, di sini kita harus selalu mengikut sertakan siswa dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Restitusi, di mana ini adalah proses yang dilakukan guru untuk membudayakan murid menaati keyakinan kelas yang telah diterapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka sehingga mereka merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Baiklah, di mana kita yaitu dengan adanya restitusi ini kita melakukan upaya atau pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Adapun segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu 1, menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yang ketiga baru kita menanyakan keyakinan. Nah, untuk itu lebih ibu bapak guru untuk bisa lebih memahami, mungkin bisa kita lihat bersama video yang sudah saya lakukan bersama dengan murid saya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Mesita, SDN Ketawang, CGP Angkatan 9, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Untuk kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan budaya positif modul 1.4. Segitiga restitusi, yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun segitiga restitusi yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilisasi identitas, 2, validasi tindakan yang salah, 3, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intuitif, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Bisma tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Bisma, ibu guru dengar dari ketua kelas, katanya tadi kamu harus bertengkar ya sama Kenzi. Yang kesal sih. Loh, kok kesal? Kenapa? Karena jadi bukannya dari kerjaan saya udah diganggu jalannya, tapi dari saya kerjanya. Oh, seperti itu. Wajar saja kamu kesal. Kalau ibu berada di posisi kamu, ibu pasti juga akan merasakan hal yang sama. Kemudian, apa sih yang kamu lakukan kepada Kenzi? Saya marah lalu menjadi motivasi dan saya tidak boleh berusaha. Oh, seperti itu. Jadi, kamu sudah mengerjakan tugas kamu dengan susah payah, kemudian teman-teman menconteknya. Nah, tetapi menurut Anda itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas
Baik Rizky, kamu semangat ya. Sekarang kamu boleh kembali ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma dari Kalima. Saya senang diajak mengobrol bersama Budiana untuk mengendalikan amalan saya. Saya akan lebih bersabar dan menahan amalan saya. Terima kasih Budiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky kelas 5. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Budiana untuk mengulanginya lagi, yaitu belajar dan tidak mengulanginya, main HP tengah malam, dan tidak berangkat telat ke sekolah. Terima kasih Budiana. Baiklah Bapak Ibu Guru, itu tadi adalah solusi di mana saya mengupayakan, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu bagaimana kita bisa mengajak anak-anak untuk mengetahui, sadar akan kesalahannya, dan bisa menimbulkan anak-anak itu bisa memecahkan masalah atau mensolusikannya bersama, sehingga anak-anak merasa nyaman dan tergugah hatinya, motivasi, kemudian itu bisa memunculkan motivasi ekstrinsik untuk anak, yaitu menyadari bahwa mereka itu bisa memberikan solusi sendiri dengan apa yang sudah mereka lakukan, kesalahan mereka. Baiklah Bapak Ibu Guru, sebelum saya akhiri dari sini, mungkin pemahaman dari budaya positif ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu Guru semuanya, tentunya di sekolah kita SDN Ketawang 2, untuk bisa kita terapkan bersama-sama sehingga bisa memunculkan karakter dari siswa SDN Ketawang 2 yang tetap berpusat pada profil pelajar Pancasila. Nah, dari sini mungkin ada Bapak Ibu Guru yang ditanyakan atau bisa memberikan tanggapan tentang diseminasi budaya positif yang sudah saya lakukan pada hari ini. Terima kasih, kami beri kesempatan untuk Bapak Ibu Guru untuk memberikan ulasan dari hasil pemaparan saya. Baiklah Bu, monggo silakan berdiri. Baiklah Ibu Fitri, ya Bu Yusufin. Terima kasih atas waktunya Ibu Diana. Saya akan menanggapi terlebih dahulu video ataupun PPT yang sudah Ibu paparkan tadi. Menurut saya sudah cukup bagus, sudah cukup kreatif, inovatif di sini. PPT-nya mungkin bisa dikembangkan lagi. Nantinya kita akan belajar sama-sama untuk meningkatkan yang namanya PPT itu menjadi menarik sehingga bisa disampaikan ke anak didik kita. Kemudian untuk yang saya tanyakan terkait dengan diseminasi budaya positif yang Ibu terapkan di SD kita, apakah budaya positif itu hanya akan Ibu lakukan pada kelas Ibu saja, atau bisakah kita secara keseluruhan stakeholder yang ada di SDN Ketawang 2 ini melakukan budaya positif yang Ibu terapkan tadi? Kemudian bagaimana caranya? Demikian Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya monggo. Terima kasih Bu Diana. Terkait diseminasi yang dilakukan Bu Diana sudah luar biasa, memberikan ilmu-ilmu baru tentunya untuk kita semua terkait budaya positif. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa
di lembaga kita terkait budaya positif sebenarnya bukanlah hal yang baru gitu ya. Bukanlah hal yang baru. Jadi saya rasa di lembaga kita sudah sangat banyak sekali budaya positif yang sudah ada dan berjalan. Tinggal bagaimana kita berkolaborasi sebagai guru penggerak maupun keluarga besar yang sebagai aset daripada SDN Ketambuan ini, kita menunjukkan budaya positif yang lainnya yang bisa menumbuhkan keberpihakan kepada murid-murid di SDN Ketambuan yang nantinya akan meningkatkan mutu pendidikan di SDN Ketambuan. Itu untuk tanggapannya Bu Diana. Untuk pertanyaannya, kira-kira apa nih budaya positif yang ingin Bu Diana bangun atau kembangkan mungkin pada periode ini atau sebagai hasil daripada Bu Diana mengikuti guru penggerak. Terima kasih Bu Diana, mungkin bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agus, bahwasanya budaya positif yang sudah saya lakukan di sini yaitu antaranya tadi dari teman kelas, kemudian restitusi, kemudian ada kerja bakti, dan tentunya dengan pembelajaran DKP yang masih saya lakukan sekarang ini, tentunya banyak sekali ide-ide yang sudah muncul dalam pemikiran saya. Dan ke depan mungkin saya ingin membentuk atau budaya positif karakter anak-anak dengan pembiasaan membacakan Asmaul Husna. Ya, mungkin nanti bisa kita terapkan di sekolah kita untuk bisa dikembangkan, yaitu penghafalan Asmaul Husna seperti itu, mungkin nanti pemikiran dan ide-ide lainnya akan bermunculan lagi, tetapi kita lakukan step by step, tidak langsung secara menyeluruh seperti itu. Terima kasih Bu Atus. Dari sini mungkin ada lagi. Baiklah, alhamdulillah jika tidak ada lagi tanggapan dari Ibu Bapak Guru di sini, saya selaku CGP Angkatan 9 yang bertugas di instansi SDN Ketawang 2 berharap kepada Bapak Ibu Guru semuanya untuk kita bisa saling kolaborasi untuk bisa memajukan SDN atau sekolah kita ini menjadi semakin maju dan tentunya bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Baiklah Bapak Ibu Guru, saya rasa cukup dari saya. Tidak ada gading yang tidak lengkap karena kesempurnaan hanya milik Allah. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, contohnya tidak boleh menolak-nolak teman. Keyakinan kelas adalah apa? Ide atau pikiran bersama yang sudah disepakati satu kelas. Tapi sebelum kita menyepakati keyakinan kelas kita bersama, guru ingin kalian menuangkan ide pemikiran kalian sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Kelas seperti apa sih yang ingin kalian inginkan? Ya, kelas yang bagaimana yang ingin
ini sudah diperbarui, catnya sudah dicat kembali. Jadi ibu minta kalian harus bisa menjaga kelas kita supaya tetap bersih, tetap nyaman. Oke anak-anak ya. Fotografer. Oke anak-anak, keyakinan kelas kita nanti ditempelkan ya. Nah, ide dan pemikiran kalian nanti ditempelkan sendiri-sendiri di sini. Nah, nanti baru kita sepakati keyakinan kelas mana saja yang akan kita terapkan di kelas 5. Kelas berapa? 5. Oke anak-anak, ayo kita tempelkan. Minta tolong dong
Ya, pegang, pegang. Ayo anak-anak, ditempelkan anak-anak. Ayo pelan-pelan, jangan yang rapi kalau nempelin. Jangan sampai menutupi punya temennya ya. Oke anak-anak, sudah ditempelkan semuanya? Sudah ya sayang? Oke. Kalau sudah ditempelkan semuanya, sekarang kalian kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Nah, oke. Sekarang kalian duduk di tempatnya masing-masing. Sekarang ibu guru minta tolong kepada salah satu siswa untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah kalian tuangkan di situ, pemikiran kalian. Coba yuk, siapa yang mau membacakan ke depan? Ayo, ayo. Ya baik, ayo Mbak Gifty, ayo. Baiklah, ini Mbak Gifty akan membacakan keyakinan kelas. Bacakan satu persatu sayang. Siapa itu? Rahul Sutresno. Ya, bacakan. Dewan Rahul, tidak membedakan teman. 2. Tidak boleh membuli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Guru di sini setiap hari berjumpa dengan Bu Guru kangen apa kangen? Bosan apa bosan? Loh, masa bosan ketemu Bu Guru setiap hari? Bosan apa bosan? Bosan apa bosan? Iya, bosan. Alhamdulillah. Memberikan penguatan kepada kalian atau memberikan penerapan tentang budaya positif. Kalian tahu budaya positif itu apa? Nah, akan dijelaskan sama Bu. Budaya positif yaitu perilaku yang bisa ditunjukkan pada setiap hari
atau berperilaku yang positif. Nah, penerapan budaya positif. Oke anak-anak, karena tidak ada operatornya, ibu guru operator sendiri. Nah, akan memberikan ulasan tentang budaya positif. Penerapan budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah yaitu ada 5 S. Apa saja? Salam, sapa, senyum, sopan, santun. Nah, kita sebut dengan 5 S. Ucapkan lagi, dihafalkan. Salam, sapa, senyum, sopan, santun. Salam. Kita sebagai umat Islam mengucap salam bagaimana? Kita ucapkan salam kepada Bapak Ibu guru sebelum pembelajaran dimulai. Apabila Ibu guru atau Bapak Ibu guru masuk, kita ucapkan salam ya. Baiklah, kemudian yang kedua yaitu apa? Sapa. Bagaimana cara penerapannya? Sapa. Apabila kalian ketemu Bapak Ibu guru di dalam sekolah, misalnya Ibu Bapak guru berjalan di depan kamu diem saja apa menyapa? Disapa gurunya dong, menengnya ya. Meskipun sama temannya, sama kakak kelasnya, sama adik kelasnya, semuanya juga disapa. Ketemu dimanapun maupun di luar sekolah juga, kalau ketemu yang kalian kenal, tidak hanya teman, tetangga kalian juga harus menyapa. Yang ketiga apa? Senyum. Coba bagaimana kalau senyum? Pintar. Nah, biar tambah ganteng, biar tambah cuantik, kalian harus senyum. Nggak usah menyapa Bu Yono. Oh ya, harus senyum. Oh, Bu Diana monggo. Bu Diana nggih monggo gitu ya, ketemu sama temannya. Oh iya, halo Resi. Ya. Kemudian berikutnya apa anak-anak? Sopan. Itu adalah ciri-ciri anak-anak yang berkarakter. Kalian harus sopan. Sopan itu yang seperti apa sih? Iya, sopan itu kalian harus bersikap sopan. Jika ada guru, bapak guru ada di depan kalian, kalian lewat harus menundukkan badan, permisi. Nah, di depan orang yang lebih tua juga harus bersikap sopan. Terus kemudian kalau di dalam bertutur kata yang sopan, jangan teriak-teriak, apalagi berkata-kata yang kotor ya. Terus kemudian selanjutnya apa? Santun. Bersikap yang santun, beretika. Bila di dalam kelas tidak boleh kakinya di atas kemudian bicara sendiri, itu tidak boleh ya. Harus mempunyai sikap yang santun, berbicara sendiri tidak boleh. Jika ada guru, pak guru menjelaskan, itu didengarkan. Apabila ada teman yang berbicara itu diperhatikan. Misalnya kamu kalau berbicara sama temanmu tapi temanmu tidak memperhatikan kamu, bagaimana perasaan kamu? Maka diabaikan. Misalnya kamu presentasi di dalam kelas, kemudian teman kamu yang lainnya ngomong sendiri, kamu tidak diperhatikan, bagaimana perasaannya? Kecewa. Makanya itu harus bersikap santun. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Santun sudah, sapa sudah, senyum sudah. Nah, apakah kalian sanggup melakukan budaya positif 5S ini?
lingkungan masyarakat. Kalau kalian menerapkan budaya positif 5S ini, maka kalian akan menjadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang hebat, unggul, tentunya anak-anak yang mempunyai sopan santun. Bahwasanya ilmu setinggi apapun, kalau kalian tidak punya sopan santun, itu tidak akan bisa ilmu itu bermanfaat. Yang terpenting dan utama adalah apa? Sopan santun, ya. Jangan sok duwe ilmu terus akhirnya nggak hormat sama orang yang lebih tua, apalagi nggak hormat sama gurumu yang sudah memberikan ilmu kepadamu. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Anak-anak, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Ya, Giti, pakai mic-nya Giti. Ya, maju Giti, maju ke sini. Ya, maju dong. Bos. Nah, maju, ayo Mbak Giti. Maju. Nama kamu siapa? Kok lupa sama namamu sendiri? Perkenalkan, nama saya Putri Aziska Fajarina, saya kelas 5. Ya, kamu ingin bertanya apa? Bu, apabila ada teman saya yang berbuat salah, kita harus apa, Bu? Oh, ini ada teman kamu yang bertanya, apabila ada teman yang berbuat salah, apa yang harus dilakukan? Ada yang bisa membantu menjawab? Oh iya, Mas Ibra, maju sini Mas Ibra, maju. Ya, baik, ayo Mas Ibra maju sini sayang sini. Apa yang kita lakukan apabila ada teman yang melakukan kesalahan? Meminta maaf atau melaporkan ke guru. Meminta maaf atau melaporkan ke guru. Setuju anak-anak? Wah, pintar sekali. Tepuk tangan dong. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, siapa lagi yang bertanya? Oh iya, ayo maju. Mbak Talenta ini mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Talenta Jawa, di kelas 5. Bapak boleh membawa bekal setiap hari? Bu, apa boleh membawa bekal setiap hari? Ya, alhamdulillah pastinya boleh sekali, dan Bu Guru sangat senang sekali kalau kalian membawa bekal setiap hari, karena tentunya bekal yang kalian bawa itu masakan dari rumah. Tentunya pasti masakan dari rumah yang disiapkan sama ibu, pastinya baik atau sehat. Enggak apa-apa sayang. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Tepuk tangan untuk Mbak Talenta. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Mas Arga maju. Iya, Mas Arga gantengnya, Masya Allah. Ya, ayo. Bapak boleh jualan kelas Oh, Bu, apa boleh jualan di kelas? Nah, ini pertanyaannya perlu di kelas. Ya, ini nggak apa-apa. Nah, ayo. Apa boleh belajar jualan di sekolah? Boleh, asalkan tidak mengganggu pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi jualannya di saat apa? Nah, pintar kalau kalian mau berjualan, menambah-nambah penghasilan ibumu, bapakmu ya. Baik, bagus sekali pertanyaan dari Mas Arga. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak yang hebat, tentunya anak-anak
bergerak